Bapak Ibu nggak berdiri Bapak Ibu ya? Ya, atau mungkin kalau berdiri agak sulit ya. Oke, ya saya ucapkan selamat pagi SP12. Apa kabar SP12? Oke, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Valen. Ya, Bu Valen ini. Ya. Oh, Bu Yeti ya? Iya. Terus Valen itu siapa Valen ya? Oh, Valen Yeti ya. Karena kemarin saya juga menghadiri SB10 itu ada Bu Destika. Jadi jujur aja bingung, karena kan dekat nih, jadi bingung Bu Yeti itu yang mana, Bu Destika itu mana. Yang penting saya jawab, ya saya bisa gitu aja ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Yeti dong, tepuk tangan dong ya. Terus Pak Anho, yang tadi saya ketemu dia ada di Grand City yang lagi belajar dari Jordan Belfort, dan saya pun juga tadi menghadiri. Tepuk tangan buat Pak Anho. Dan yang paling penting adalah tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian yang hadir tempat ini. Tepuk tangan buat dia. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau ada kesepakatan nih Bapak Ibu ya. Jadi tadi pada waktu saya perhatikan ya, itu beberapa orang Bapak Ibu ya, nggak ada di SB12 saja. Di tempat-tempat lain juga kadang-kadang itu pelit tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, padahal pada waktu tepuk tangan boleh nggak paradigmanya dirubah? Pada waktu tepuk tangan itu karena Anda mendapat sesuatu dan Anda mengamini itu terjadi pada hidup saya. Jadi tepuk tangan yang ada di SB12 bukan tepuk tangan untuk speakernya. Kenapa? Karena speakernya udah bosan ditepuk tanganin. Ya, mau ditepuk tanganin, nggak ditepuk tanganin, udah sukses by Prudential, betul nggak? Karena kan
nasibnya Bapak Ibu yang begitu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu tepuk tangan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti dapat inspirasi, masuk akal, dan gua mau seperti itu, tepuk tangan sebenarnya buat diri Bapak Ibu sekalian. Itu satu ya. Dan kedua Bapak Ibu, tepuk tangan itu katanya tundesem. Tadi saya juga dengar tundesem ya. Saya diingatkan lagi bahwa ternyata tepuk tangan itu membuat diri kita lebih sehat tuh Bapak Ibu. Yes. Ya kan? Katanya ini telapak tangan bisa lebih merah, bisa lebih sehat. Ya. Kalau gitu, satu, tepuk tangan itu adalah aku yakin bisa dan aku mengamini terjadi pada hidupku. Kedua, tepuk tangan akan menjadi badanku, hidupku lebih sehat. Kalau gitu tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Silakan bertanya. Nah, Bapak Ibu, komentarnya di mana? Nggak usah ke komentar. Oke, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya percaya tadi Bapak Ibu mungkin lihat perjalanan saya, ya, dari tahun 2001 sampai hari ini, jalan-jalan luar negeri pasti tiap tahun, ya. Terus aset-aset Bapak Ibu, bukan sudah duit. Kalau duit kan Indonesia janji 5 tahun 100 juta sebulan, ya. Duit itu pasti, ya. Tapi jalan-jalan luar negeri dengan keluarga, terus aset-aset dan masih banyak hal-hal lain yang tidak dapat di Indonesia. Saya percaya kalau ada satu orang yang telah mencoba bisa, tentunya hal ini juga berlaku untuk Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Amin. Ya, kemenangan. Ya. Bapak Ibu, hari ini saya akan bawain judulnya adalah pencerahan, enlightenment, ya. Salam 20, salam 75. Apa ini salam 20, salam 75? Judulnya kok kelihatannya aneh sekali, ya. Tapi semoga Bapak Ibu setelah ikut acara ini Bapak Ibu bisa paham, ya. Apa itu salam 20 dan salam 75? Ya, kalau dijelaskan secara kata-kata itu terlalu panjang. Tapi kalau salam 20, salam 75, itu nanti Bapak Ibu akan paham. Dan ini adalah kunci dasar dari Bapak Ibu sukses di Indonesia, ya. Bicara mengenai promosi dan jenjang karir, ya. Oke, saya akan mulai dengan gambar di depan ini. Oke ya, Bapak Ibu coba simak, perhatikan baik-baik gambar di depan ini. Ini mobilnya mobil apa Bapak Ibu? Lamborghini, ya. Nah, oke ya, mobil Lamborghini sport 2 pintu. Oke, terbuka lagi kapnya. Saya mau tanya ke Bapak yang pakai baju hijau-hijau pupus itu Pak ya. Pada waktu Bapak melihat gambar ini Pak, apa yang ada dalam benak Bapak gitu? Langsung katakan aja Pak. Melihat ini langsung di benak Bapak keluar apa? Bapak bisa mendapatkan seperti itu, ya. Kalau Bapak di depan yang pakai baju hijau, pada waktu melihat gambar ini, apa yang di dalam benak Bapak Ibu sekalian, ya? Kenapa? Berpacu dengan cepat. Kalau Ibu yang gini-gini itu Bu, ya, karena yang depannya ketinggian. Ya, Ibu itu yang senyum-senyum, ya. Jadi pada waktu Ibu melihat gambar ini, apa yang ada di dalam benak Ibu? Pertama kali baru nangkep gambar ini gitu. Keren. Ibu terakhir? Wow, amazing, ya. Bapak Ibu, saya rangkum jadi 2, ya. Pendapat seseorang itu pasti ada yang negatif, ada yang positif, ya, atau plus atau minus gitu ya. Beberapa orang bilang, ya, dasar anak muda, ya, taunya hanya bergaya, nggak habisin duit orang tua. Buktinya tuh lihat, anak muda udah naik mobil mewah, balapan di tengah jalan gitu. Tapi ada juga orang yang beranggapan seperti ini. Ih, anak muda ini enak sekali ya, hidupnya diberkati luar biasa ya, ya. Kelihatannya orang ini sukses loh, karena mungkin kerja keras dia, meskipun dia mungkin didukung oleh orang tuanya, tapi dia kerja keras sehingga orang tuanya bisa mempercayakan mobil semewah ini kepada anak muda ini, ya. Bapak Ibu, pandangan pertama, pandangan kedua, semuanya benar. Bapak Ibu coba perhatikan, apa yang keluar dari perkataan kita itu tergantung dari apa yang ada di dalam pikiran kita, ya. Pada saat kita fokus pada hal-hal yang baik-baik, yang keluar dari perkataan mulut kita itu adalah hal yang baik-baik juga gitu. Tapi pada saat kita fokus pada hal-hal yang negatif atau kekurangan, yang terucap dari mulut kita itu pun juga hal-hal yang negatif atau yang kurang itu Bapak Ibu, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah saya katakan ya, mungkin Bapak ini juga, saya pernah bilang seperti ini. Apa yang Anda fokuskan berkali-kali, berulang-ulang, berkali-kali, berulang-ulang, berkali-kali, berulang-ulang, Anda sebenarnya lagi mengundang hal tersebut datang pada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya, coba sekarang. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Bagi yang belum tahu, coba kita main sama-sama. Ya, telunjuk jari diangkat semuanya Bapak Ibu. Telunjuk jari diangkat semuanya, ditaruh 50 cm di depan mata Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah. Oke, Bapak Ibu semuanya melihat ke area saya, tapi tetap fokusnya hanya ke jarinya Bapak Ibu. Oke, sudah ya? Pada waktu Bapak Ibu fokus pada jari telunjuk Bapak Ibu sekalian, oke, gambar jarinya gimana? Jelas.
Jelas ya? Karena fokusnya ke jari Bapak Ibu sekalian. Nah, gambar Michael-nya gimana? Buram. Sekarang gantian. Jarinya tetap di depan. Ya, Bapak Ibu sekarang lihat ke Michael semua, jarinya tetap di depan. Ya. Nah, gambar jarinya gimana sekarang? Buram. Gambar Michael-nya gimana? Jelas. Oke ya. Gak apa-apa, tepuk tangan buat anak kecil ini. Tepuk tangan dong, buat semangat ya. Sudah semangat ya. Gak apa-apa, itu artinya semangat ya. Oke, it's okay, it's okay. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, fokus, ya, tujuan dari fokus, ya, itu adalah mengundang hal yang kita pikirkan berulang-ulang itu datang pada kita. Pada waktu kita fokus, kita menghapus yang lain. Saya ulangi lagi ya. Pada waktu kita fokus, kita menghapus hal yang lain. Oke? Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang pada waktu Bapak Ibu melihat Prudential, mau melihat gambarnya, maknanya, atau apanya pun itu, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu sekalian? Ya, macam-macam. Ada yang bilang bahwa ngelihat Prudential, ngelihat 100 juta sebulan. Karena di Prudential udah lebih dari 1000 orang yang income-nya 100 juta sebulan. Di kantor saya pribadi, SB8, itu kalau Bapak Ibu mau lihat PPH, itu ada 7 orang yang udah 100 juta sebulan. Ya, saya yakin di kantor ini pun juga lebih dari 3 orang, 4 orang, 5 orang yang income-nya 100 juta sebulan. Ya, itu dari satu kantor. Bapak Ibu tahu nggak, kantor agensi di Indonesia ini udah berapa sekarang? Katanya 390-an. Ya, betul ya? Ya, betul. Di kick off itu Bapak Ibu, coba perhatikan 394, 396, dan itu akan terus bertambah. Surabaya aja ada 26 sekarang, ya. Yang terakhir itu adalah Pak Haryono. Bayangin, kalau di satu kantor ada yang kantor umumnya 5, tapi kalau di kantor Jakarta, satu kantor ada 50 orang. Ya kalau 1000 orang yang income-nya 100 juta sebulan itu masuk akal nggak Bapak Ibu? Masuk akal, ya. Oke. Jadi ada yang melihat Prudential ini lihat langsung 100 juta sebulan. Tapi ada yang lihat Prudential, mungkin ada yang benaknya Bapak Ibu sekalian, yang penting gua coba dulu, siapa tahu dapat tambah-tambahan income, you know? Tapi ada juga yang melihat Prudential, temanku sih banyak yang berhasil di sana. Gak usah muluk-muluk, dapat 2 juta, dapat 3 juta sebulan, udah cukup bagi saya, ya. Nah, Bapak Ibu, fokus Anda di mana? Itu yang Anda sebenarnya undang datang kepada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Ya. Dan Bapak Ibu coba perhatikan, orang-orang yang bergabung di Prudential, ada yang 2,5 tahun loh AM. Betul ya? Kenapa? Gabungnya bulan 6, AAJI pas start sama AAJI bulan 6 selesai, bulan 7 mulai kerja, akhirnya setengah tahun naik UM, setahun lagi naik SUM, setahun lagi naik AM. 2,5 tahun nggak? Oke, ya. Ada yang 4 tahun jadi AM sesuai sistem. Ada yang molor-molor 5 tahun jadi AM. Bahkan ada yang 8 tahun jadi AM. Ya, mau tahu ya 8 tahun dari AM? Pernah dengar Pak Ramali nggak Bapak Ibu? Pak Ramali itu kalau Bapak Ibu lihat buku Achiever 2 tahun yang lalu, ya, dia top SUN nasional dari Padang. Oke, saya cerita dikit ya, karena dia pernah saya undang di Surabaya pada waktu acara ODS One Day Seminar kita di SB8. Ya, Pak Ramali itu dia kontraktor, toko bahan bangunan, bisnisnya bangkrut, juga jalani multi level, masuk ke Prudential. Pada waktu masuk ke Prudential, dia hanya melihat dengan sebelah mata, jualan kok asuransi. Oke? Tapi pada saat melihat dengan sebelah mata, dia tetap merekrut karena dasarnya orang multi level, dia merekrut kurang lebih 40 teman-teman. Aku ngomong agen lah ya, teman-teman gitu ya. Ya. Nah, pada waktu 40 teman-teman ini, dia nggak serius. Dia fokusnya tetap di multi levelnya, di pekerjaan yang sebelumnya, melihat dengan sebelah mata tadi. Oke ya? Nah, suatu ketika tahun berikutnya, dia ini menghilang kelihatannya dari Prudential. Tapi yang dari 40, 2 orang jadi UM. Oke? Tahun berikutnya dia menghilang, tapi dari 2 ini naik jadi SUM. Dari tahun ketiga, tahun keempat, 2 orang ini AM dan dia baru klik, akhirnya dia baru naik jadi UM. Jadi 8 tahun, 4 tahun ditinggalkan, 4 tahun jadi AM, jadi 8 tahun kurang lebih. Tapi yang penting nasibnya, endingnya juga AM, ya, Bapak Ibu. Jadi hari ini saya mau bicara yang simple-simple, yang enak didengar telinga, ya.
Bapak Ibu, kunci sukses salah satu di Prudential itu adalah bertahan. Ya, ada hambatan, ada halangan, apapun itu Bapak Ibu yang datang pada Bapak Ibu sekalian, datang dengan semangat, pulang ada masalah keluarga yang harus terpaksa mau nggak mau harus fokus ke keluarga, kan juga nggak bisa toh, ya kan? Tambah stres kalau kita paksakan. Yang paling penting bertahan aja di Prudential. Anda mau fokus, Anda nggak fokus, tapi kalau Anda benar-benar udah ngerti pengetahuannya, pengertiannya adalah wisdom, kebijaksanaan udah bener. Kalau udah paham, ya 2,5 tahun. Tapi kalau nggak paham, berusaha bertahan loh. Ya, mau 2,5 tahun AM, mau 4 tahun, mau 5 tahun, mau 8 tahun AM. Yang paling penting, kalau Anda bertahan di Prudential, nasib Anda adalah agency manager dan 111 bulan. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kenapa kok ada yang 2,5 tahun? Kenapa ada yang 4 tahun? Kenapa ada yang 5 tahun? Kenapa ada yang 8 tahun? Saya mau kasih ilustrasi mengenai cerita Raja dan Gajah. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar Raja dan Gajah di tempat ini? Belum. Oh ya? Oke, saya cerita kalau gitu ya. Suatu ketika ada raja muda, dia hidupnya sangat stres di negeri entah berantah. Kenapa? Karena setiap meeting leader ya, kalau di sana meeting kerajaan, ya, nggak pernah ada suatu solusi yang diputuskan untuk membangun kerajaannya. Akhirnya raja stres gak? Ya, atau si Unter juga stres, betul nggak? Ya. Suatu ketika dia dapat wisdom, dapat kebijaksanaan. Di ulang tahun kerajaannya, dia undang seluruh rakyat dan seluruh pejabat-pejabat negara itu. Di apa? Kalau di luar negeri sana itu di Colosseum itu Bapak Ibu, ya, yang bulat, yang tengahnya ada atraksi-atraksi. Di tengah-tengah acara, si raja ini jalan ke tengah-tengah Colosseum, datang dengan membawa seekor gajah. Ya, dan di belakang gajah ini, nah ini kata kuncinya ya, ada diikuti 5 orang yang diundang dari negeri seberang yang tidak pernah tahu gajah itu seperti apa. Oke, saya ulangi ya. Raja tadi jalan di tengah-tengah acara Colosseum dengan menggandeng seekor apa? Gajah. Raja menggandeng seekor gajah. Di belakang gajah ada 5 orang buta yang diundang dari negeri seberang yang tidak pernah tahu gajah itu seperti apa karena di negerinya nggak ada gajah. Oke? Di tengah-tengah acara, raja langsung menggandeng tangan orang buta pertama. Digandeng, disentuhkan di belalai gajah. Orang buta kedua digandeng, disentuhkan di gading. Orang buta ketiga di telinga. Orang buta keempat di kaki. Dan orang buta kelima disentuhkan di ekor gajah. Raja tanya seperti ini, hai orang buta pertama, apa itu gajah? Gajah itu adalah ular piton. Betul nggak Bapak Ibu? Ada yang bilang betul, ada yang bilang salah. Next ya. Hai orang buta kedua, gajah itu apa? Gajah ini seperti tombak yang tajam. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ada yang bilang betul, sedikit yang ngomong salah. Hai orang buta ketiga, gajah itu apa? Seperti kipas yang besar. Oke. Hai orang buta keempat, gajah itu apa? Gajah itu seperti pilar rumah, kolom rumah tuh. Hai orang buta kelima, gajah itu apa? Gajah itu seperti pembersih debu-debu di rumah. Bapak Ibu, gajahnya ada berapa? Loh, kenapa kok ada 5 pendapat? Karena orang ini ternyata nggak memiliki pengetahuan tentang gajah, nggak mengerti tentang gajah itu seperti apa, dan nggak memiliki kebijaksanaan bahwa oh inilah seekor gajah. Bapak Ibu, jadi pada itu melihat Prudentialnya satu, tapi berbagai pendapat yang ada di Prudential ini, pendapat Anda yang menentukan masa depan Anda di Prudential. Ya, oleh karena itu, gimana ya Michael supaya gua punya pendapat yang paling sempurna? Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu mau membuka hati benar-benar yang memahami peluang yang ada di Prudential ini? Selama ada penolakan-penolakan, selama kita merasa kita tahu, iya, kita nggak mau menyelidiki lebih dalam tentang apa sih sebaiknya di balik Prudential ini, maka kita pun juga bisa mendapat yang setengah-setengah atau nggak maksimal, gitu ya. Oleh karena itu, hari ini mungkin udah diulang-ulang oleh speaker-speaker yang datang di depan. Saya yakin udah setiap minggu pasti ada acara seperti ini, ya. Mungkin Bapak Ibu, ada orang yang klik setelah ketemu dengan speaker ke-30, ada yang ketiga, ada yang ke-50, ya. Tapi Bapak Ibu, semua itu kembali kepada keterbukaan keterbukaan hati Bapak Ibu sekalian untuk menerima hal-hal baru yang bisa untuk Bapak Ibu berkembang. Oke? Nah, saya mau cerita,
Ya, setelah cerita Raja dan Gajah, saya mau cerita mengenai diri saya sendiri. Saya udah pernah cerita tentang diri saya di tempat ini nggak? Belum ya? Ini belumnya belum beneran atau enggak ya? Atau yang beneran kemarin ada semua hari ini ya? Oke, saya seorang arsitek. Saya lulusan dari Petra. Ya, lulus arsitek, saya nggak mau kerja ikut orang. Kenapa? Kakak kelas saya, cum laude, namanya Estelita. Sekarang kelihatannya dosen luar biasanya di arsitek. Pada waktu lulus hanya digaji 750.000 per bulan. Ya, bagi saya nggak cukup 750.000 itu per bulan. Saya memutuskan kerja nggak ikut orang, tapi uangnya banyak dan waktunya banyak. Ada nggak Bapak Ibu? Ya nggak ada lah, egois banget, gitu ya. Nggak, kalau orang kuliah dulu, lulus kuliah, kepinginnya uang banyak, waktu banyak, itu kan pengetahuan, pengertian dan kebijaksanaan kan nggak sampai di sana kan? Kan pasti di mana ya? Pasti nggak ada lah. Tapi selagi nunggu, berupaya juga sih. Tapi saya juga isi waktu dengan olahraga anak muda fitness ya di salah satu hotel di Embong Malang ya, dulu Westin sekarang Marriott. Oke, fitness jam 10 jam 11 ketemu dengan satu engkong-engkong. Fitness minggu depan ketemu lagi, 2 minggu 3 minggu ketemu, sering ketemu beberapa kali dengan engkong-engkong. Jam 10 jam 11 engkong-engkong ini Bapak Ibu usianya 7 tahun 8 tahun lebih tua dari saya. Nah kalau saya 21 22 dia mestinya 29an kurang lebih, betul nggak? Logikanya, laki-laki 29 tahun, jam 10 jam 11 pagi ada di mana Bapak Ibu? Kantor. Tapi kenapa kok dia ada di fitnessan? Yang saya pasti tahu dia bukan PT, tahu PT, personal trainer. Nggak mungkin. Kenapa? Karena badannya kurus, nggak berotot sama sekali. Jadi dia nggak mungkin PT. Oke? Saya memberanikan diri tanya ke dia. Kok kerja di mana? Jawabannya perusahaan asing. Perusahaan apa? Financial. Kalau dia bilang Budesia pun pada saat itu tahun 2001-an, saya juga nggak ngerti kok Budesia itu apa, nggak ada terkenal. Bapak Ibu tahu ya, tahun 2000-an 2001 Budesia itu mungkin ranking ke 29 atau ranking ke di bawah sekali kok. Dulu kan asuransi juga sedikit, ya, pokoknya di bawah banget gitu ya. Nah, terus kok gajinya apa kalau di perusahaan asing itu? US atau rupiah? Kamu boleh minta US, kamu juga boleh minta rupiah, terserah kamu mana mau. Telinga anak lulus kuliah gitu itu kan sewenang ya, dibujukin gitu ya. Ya, kok bisa jam segini bebas. Terserah kamu, yang penting mencapai target. Ya, Bapak Ibu, kata-katanya semua dikeluarkan tertata dengan baik dan sangat indah di telinga. Akhirnya apa? Saya kepingin tahu apa itu. Dulu satu kantor se-Surabaya ini, ya, kantor di Surabaya hanya ada satu loh Bapak Ibu. Hari ini ada 26 plus SO di BRI itu ya, ada 27. Tapi dulu hanya ada satu kantor. SO-nya di bawah, ruko kantor agensinya dari atas lantai 2 dan lantai 3. Dan itu di SB 4 tuh, di Bintaro tuh. Sinar Bintaro tuh, ya. Nah, pada itu saya diundang di sana, ya, hari Sabtu. Saya lupa mau POP, mau apa saya nggak ngerti. Yang penting ada keluar kata-kata bagi saya bahasa planet. Saya nggak tahu sama sekali kata-kata, arti kata-kata itu. Pertama, ada kata-kata premi. Di arsitek jelas nggak ada kata-kata premi. Ya. Kedua, kata-kata BEP, apalagi BEP. BEP itu break even point, nabung, nanti tahun ke-10 duitnya kembali plus bunga, itu BEP. Saya nggak ngerti. Dan terakhir, kata-kata prospek. Di arsitek nggak mungkin ada kata-kata prospek. Nanti kan prospek ini nggak mungkin. Ya, saya tanya ke sebelah saya, ya Pak Iwan Muktiali, yang hari ini pun juga AM. Pak, apa itu prospek? Prospek itu nemuin orang untuk nawari sesuatu. Oh, itu yang namanya prospek. Bapak Ibu coba perhatikan. Dulu seorang Michael, prospek BEP sama premi aja nggak ngerti. Tapi berkat sistem Indonesia hari ini, beberapa tayangan di awal sandipan saya itu bisa saya pribadi nikmatin dan itu berlaku untuk Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ya? Pada waktu itu, saya ingat kurang lebih ada 10 orang yang hadir. 10 orang yang hadir. Ya nggak sebanyak ini. Ya, 10 orang hadir. Tapi Bapak Ibu tahu hari ini 8 dari 10 itu AM dan SAM. Tepuk tangan untuk Budesia Bapak Ibu. Ya. Nah, kelihatannya ceritanya kok indah banget ya. Anak muda, terus mereka itu bergabung, terus jalan, terus sukses. Bukan seperti itu, enggak seperti itu. Tahun 2001 saya bergabung, ya. Saya berusaha, saya dapat startup. Tapi saya masih megang brand saya. Brand saya seperti Pak Ramal itu, bahwa saya seorang kontraktor dan
pengusaha, masa jualan asuransi? Nggak kelihatan lagi ya, brand saya adalah seorang arsitek. Bapak Ibu harus tahu ya, arsitek itu adalah sekolah termahal kedua setelah dokter. Ya, oke. Saya bawa brand. Ya, tahun kedua saya coba lagi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya dapat double stack. Ya, tapi saya tetap membawa brand saya bahwa saya adalah seorang arsitek. Saya mau keluar dari Prudential. Tahun 2004 itu adalah turning point pertama kali saya benar-benar mau keluar dari Prudential. Tahun 2004. Kenapa? Ada 3 hal. Satu, pada waktu itu Bapak Ibu, Prudential pernah pilot tahun 2004 di bulan April. Tapi 1,5 bulan Prudential juga pulih kembali dan tetap 2004 nomor 1. Jadi benar-benar bukan keuangan Prudential yang membuat pilot, tapi karena oknum. Oke ya? Tapi setelah istilahnya apa? Enforce kembali perusahaannya, undang-undang dirubah di Indonesia sehingga nggak ada bisa oknum memainkan asuransi itu, ya hanya pemerintah. Dan aku asuransi nggak saya tutup ya, tapi diakuisisi. Oke ya? Pertama berusia pilot. Kedua, Tuhan memberkati saya Bapak Ibu, agen, ya, yang katanya Syahrin itu cetar, membahana surga dan bumi Bapak Ibu, ya. Jadi karakternya itu membuat malaikat pun terkejut dan bertepuk tangan gitu melihatnya gitu ya. Tapi gitu-gitu hari ini tetap PC loh Bapak Ibu 2 tahun terakhir ini ya. Ya, saya nggak usah sebutin namanya ya. Dan hari ini dia punya 3 GE loh. Dan tentunya SAM dia. Ya, itu anak saya ya. Oke, tapi dari melewati beliau saya terbentuk karakternya luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, saya baru dapat nasabah 3 miliar di tahun 2004. 2 minggu kemudian Prudential pilot. Waktu pilot semua dana nasabah dibekukan, nggak bisa diambil, nggak bisa ditarik, nggak bisa di otak-atik, nggak bisa. 3 hal ini Bapak Ibu yang membuat saya memutuskan inilah turning point saya keluar dari bisnis ini. Ya, keluar pun aja ada turning point-nya loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pelajari nggak di sini? Tahun pertama dapat luar negeri, tahun kedua double startup, tahun ketiga malah double startup akhirnya double startup leader. Kalau Bapak Ibu perhatikan saya dapat 5 tiket pada waktu itu. Ya, 1 Purfire, ya kan? Kalau saya kan jualan pakai nama adik saya, Norbert Alvin. Saya sebagai leader dapat 2004, 1 Purfire dengan orang tua saya, ya. Nah, Bapak Ibu udah nikmati loh Bapak Ibu, tetap mau keluar. Kenapa? Karena saya sibuk mainkan brand saya, bahwa saya adalah seorang arsitek. Oke, ya. Nah, tapi Bapak Ibu coba perhatikan, kalau tahun 2004 itu saya keluar, maka tidak akan ada penal aset-aset atau jalan-jalan luar negeri yang bisa saya kumpulkan dari kerjaan yang mungkin saya lakukan nggak tahu apa berikutnya. Bapak Ibu perhatikan nggak? Tahun berapa saya mulai beli aset Bapak Ibu? 2006 loh. Kalau 2004 saya keluar, mungkin bantu papa atau mau kerja ikut orang, tidak akan pernah ada aset sampai hari ini ada 13 aset dan jalan-jalan luar negeri tiap tahun terus. Ya, jadi seperti pesan saya, salah satu kunci sukses di Prudential, gak usah pusing mikirin bagi yang agen, gak usah pusing mikirin nanti SUM gimana ya, UM aja masih berat, gak perlu mikirin itu. Yang penting salah satunya adalah kuncinya bertahan aja. Kalau stres atau apa ya, ngobrol dengan leader, yang penting duduk ya acara-acara seperti ini, lihatin aja. Kadang-kadang kalau pada itu ada speaker bicara, Anda nggak ngerti karena Anda lagi galaunya luar biasa, nggak apa-apa, tetap duduk aja, ya, bertahan ya. Nah, dan saya juga berterima kasih kepada boleh tepuk tangan buat Pak David Hendrawan. Nah, Bapak Ibu tahu kan Pak David Hendrawan? Ya, itu kalau Pak David itu kalau saya bilang itu ya kan saya selevel dengan dia gitu ya. Itu kalau punya mulut kan nggak dikunci kalau ngomong, ya. Semuanya mau enak Bapak Ibu. Tahun 2005 awal, ya, dia masuk ke ruangnya Pak Ivan karena saya kebetulan ada di ruangnya Pak Ivan. Pak Ivan nggak ada, kan dulu kan kantornya hanya 1, ya. Dia tanya gini, Michael, tahun depan gimana progresmu? Masih mau keluar negeri lagi? Ya, masih mau dapat prestasi lagi? Saya dengan rendah hati atau rendah diri saya nggak jelas pada waktu itu ya. Ya, karena saya udah hampir nggak aktif kan ya di tahun 2004 itu. Saya bilang ya mau gitu ya. Tapi melalui beliau itu Bapak Ibu merupakan yang membuat saya jadi tergerak gitu Bapak Ibu ya. Dan ternyata kalau Bapak Ibu perhatikan tahun 2005 ke Jepang tahu ya, itu saya dapat berapa tiket? 6 tiket, 2 leader, 2 agen dan 20 kaya. Ya, jadi hari ini orang-orang yang sukses di Prudential jangan pernah Bapak Ibu lihat bahwa mereka itu seperti dewa yang mungkin terlalu sakti gitu Bapak Ibu ya. Mereka pun juga pernah mengalami masa-masanya, ya. Tapi Bapak Ibu hari ini karena saya bertahan, saya bisa cerita ke Bapak Ibu sekalian.
Betul nggak Bapak Ibu? Oleh karena itu, hari ini sampai nantinya AM Bapak Ibu sekalian, kumpulkan story-story Anda itu. Catat. Suatu saat pada waktu ada AM, pada waktu ada SUM nanti, ceritakan ke mereka supaya bisa memberkati mereka itu. Bahwa untuk jadi AM itu nggak semudah yang orang-orang di luar sana bilang, harus ada pengorbanan dan perjuangannya. Dan setiap orang punya ceritanya berbeda-beda. Ya, oleh karena itu setiap ada halangan, setiap ada hambatan yang datang kepada Bapak Ibu sekalian yang mengganggu dan terjepit ya, Bapak Ibu tetap bersyukur, berusahalah bersyukur. Kenapa? Karena nanti ini akan menjadi cerita bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberkati tim Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu? Ya, sip. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk sukses di Indonesia, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk berandai-andai seperti seorang anak kecil. Seorang anak kecil itu kalau diberitahu gurunya di sekolah, ngomongnya gimana kalau anak TK itu? Baik Bu Guru, gitu ya? Ya? Nanti pulang segera pulang ya, ketemu dengan papa mama ya. Baik Bu, besok datang pagi jam 7 pagi ya, bawa ini ya. Baik Bu, gitu. Baik Bu, gak ada yang ngomong menolak itu sama sekali, gak ada. Ya? Saya ingin Bapak Ibu hari ini bukan fisiknya ya, tapi cara pandangnya. Saya ajak untuk jadi seperti anak kecil. Anak kecil itu Bapak Ibu melihat semuanya itu katanya mungkin. Mau bukti, tanyain anaknya masih kecil 5 tahun, cita-citanya apa? Kalau udah masuk ke playgroup atau masuk STK loh ya, pasti ngomongnya kan mau dokter, insinyur atau apapun gitu kan. Cita-citanya padahal bisa nggak dia? Nggak ngerti mungkin arti kata dokter. Tapi karena diberitahu bagus gini akhirnya ya diulang-ulang terus-menerus gitu. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu coba Bapak Ibu lihat ada gambar di film di depan ini, bisa diklik gambarnya ya. Oh sorry, diklik. Tadi ini mungkin ngambilnya dari luar ya, jadi nggak nyambung. Kalau gitu coba ambil materi dari yang itu aja, dari aslinya aja Pak. Ambil materi dari aslinya. Bukan, di sini. Ini coba diklik. Yes, dari sini. Ini mana, ini pointer mana ya? Yang tengah. Oh tengah, ini diklik. Oke. Nah, ini diklik tadi ini ya. Oke, kalau gitu keluar aja. Nah ini ya. Oke, ini ada suaranya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Pikirkan pada waktu Anda masih kecil, Anda menganggap bahwa semuanya sangat mungkin. Pada saat Anda ingin jadi Superman, Anda tinggal ambil anduk, Anda ambil selimut, Anda pakai, dan Anda mengatakan, aku Superman. Pada saat Anda melihat sapu ibu Anda mengendarainya, dan Anda mengatakan, hore, aku seperti nenek sihir. Pada saat Anda ingin memanjat pohon, dan Anda tahu mungkin jatuh, tapi Anda begitu saja mudah untuk memanjat pohon. Anda punya ide-ide dan Anda membuatnya terjadi. Kenapa? Karena Anda percaya. Tetapi pada saat Anda beranjak dewasa, semuanya kelihatannya berbeda Bapak Ibu. Pada saat Anda gagal di sekolah Anda berpikir bahwa aku kelihatannya tidak akan pernah bisa. Pada saat Anda mulai ingin berhubungan lebih lanjut dengan pasangan Anda berpikir bahwa kelihatannya ini bukan waktu yang tepat. Pada saat Anda ingin memulai bisnis, Anda berpikir mungkin tidak akan mudah. Pada saat Anda sudah di dalam bisnis, banyak orang mengatakan, jangan ambil resiko. Dan Anda pada saat memiliki ide-ide yang brilian, Anda dapat menciptakan pekerjaan di bangsa ini, menyiapkan kehidupan yang lebih baik untuk banyak orang, dan dapat membuat bangsa ini bangga Bapak Ibu. Anda dapat membantu pertumbuhan bangsa ini, dan Anda dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, dunia yang lebih baik. Tapi Anda mengatakan, aku gak yakin. Anda sebenarnya tetap kreatif, tapi Anda lebih banyak berdiam diri. Beberapa tahun sebelumnya, Anda mendengar seseorang yang punya ide seperti Anda. Apa yang membuat dia berbeda dengan Anda? Action. Dia akhirnya menjadi orang yang sukses pada tahun tersebut. Temannya ini, action dia, memenangkan dia, membuat dia berprestasi. Dan Anda mulai berpikir lagi, seandainya aku juga mengambil action itu beberapa tahun sebelumnya,
Bapak Ibu, pikirkan pada saat Anda masih kecil. Pikirkan pada saat Anda masih kecil, ide-ide itu muncul pada saat Anda kecil. Apakah Anda juga akan mengambil action saat ini, Bapak Ibu? Semuanya kembali lagi pada keyakinan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pernah terlambat. Cukup ide dan membuatnya terjadi. Anda tetap bisa pada saat Anda percaya. Tepuk tangan buat yang berpikir Bapak Ibu. Ya? Nah, Bapak Ibu, untuk sukses di Prudential, pernah dengar toh katanya gini, bodoh-bodoh ikut aja ini. Bodoh-bodoh ikut, ya. Itu kalau mau dijabarin, itu jualannya luar biasa Bapak Ibu. Anda wajib punya naluri seorang murid Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu di Jakarta beberapa GIJ pakai nama gini, Business Academy. Jadi contoh, Blue Light Academy, MRT, bisnis apa gitu, paham gak? Ya, jadi akademi, sekolah gitu loh. Ya memang kenyataannya kita di Prudential kalau mau sukses kita harus sekolah toh, sistemnya di Prudential, maksudnya seperti itu. Ya, dan berbicara mengenai sekolah, kita wajib memiliki naluri seorang murid. Murid itu kalau ditegur gurunya, iya, ya. Terus kalau disuruh besok kerjakan tugas, dikerjakan, ya. Milihkan nurut, ya. Milihkan naluri seorang murid. Karena murid itu mau mencatat, mau belajar, ya diarahkan juga mau ikut, gitu ya. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, berbicara mengenai Marina Bay Sands, apa sih di dunia ini yang saat ini nggak bisa dicapai oleh kita? Marina Bay Sands tahu nggak Bapak Ibu? Saya nggak ambil gambarnya ya. Hotel di Singapura yang mahalnya luar biasa itu. Semalam kami SB8 pernah ada kontes agency di sana, 4 hari 3 malam, tapi nginep di sananya hanya semalam. Karena satu kamarnya itu 4,9 juta, itu yang paling murah Bapak Ibu. 4,9 juta semalam. Oke? Ya. Nah, Marina Bay Sands itu yang atasnya gedung 3 tower itu yang ada kolamnya tuh Bapak Ibu. Yang kolamnya kalau renang itu seolah kayak jatuh ke bawah itu loh. Kayak seperti itu ya. Nah, berbicara Marina Bay Sands Bapak Ibu, ada keajaiban lagi yang lebih luar biasa. Marina Bay Sands ini lewat, yaitu Bapak Ibu pernah dengar nggak? The Oasis of the Sea. Ya, jadi kehidupan di tengah laut gitu ya. Ya, The Oasis itu kan ada suatu kehidupan di padang gurun di tengah-tengah itu loh. Tapi suatu tempat yang kecil ada kehidupan. Tapi ini yang di tengah laut gitu ya. Nah, The Oasis the Sea of the Sea ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau nginep di sana, itu nggak tahu semalam ya atau paketannya itu 60 juta Bapak Ibu. Hotel ini kalau Marina Bay Sands kan hotelnya gedenya luar biasa. Itu hanya bisa ada 2.500 kamar. Tapi kalau Oasis of the Sea itu 2.700 kamar. Hotel Oasis of the Sea ini itu terapung di atas air Bapak Ibu. Di dalam hotel itu, ya itu ada sungainya Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat atraksinya ya. Hotel ini bisa ngangkut 8.500 orang. Dan biaya dibuat 140 triliun. Oke? Ya. Dan hotel ini kapal ini ya, kapal yang gede untuk dibuat hotel ini itu hanya berlabuh di mulai dari Alaska atau kata-katanya saya nggak ngerti di mana. Pokoknya udah bukan ke Asia gitu, di Amerika gitu ya. Nah Bapak Ibu coba lihat Oasis of the Sea, film berikutnya. Coba lihat, nah ini diklik 3 kali. Bukan Pak, sebentar. Nah ini coba. Ya, klik coba gambarnya. Klik. Nah, klik. Klik lagi.
Ya, kapal ini. Kapal langsung kapal aja. Kapal dikit. Apa yang di benak Anda ketika mendengar kota apung? Kota apung bukanlah sebuah kota di tengah laut, melainkan kapal pesiar dengan segala kemegahannya. Lihat kamar-kamarnya yang Bang. Ini dijuluki semuanya kota kamar. terapung selalu memanjakan penumpangnya dengan fasilitas yang eksotis dan paling lengkap. Kapal pesiar yang berukuran 5 kali lebih besar dibanding Titanic ini memulai pelayaran perdananya Ya, dari kamar-kamar Denmark baru, ya. menuju Florida, Amerika Serikat. Kapal yang dibuat oleh 2.800 pekerja ini memiliki panjang 360 meter serta berat 225.000 ton. Kapal milik Royal Caribbean International ini mampu menampung 6.300 penumpang serta 2.100 kru kapal. The Floating City atau kota terapung dirancang dengan memisahkan badan kapal menjadi 2 bagian. Sementara di tengahnya terdapat taman hijau seluas lapangan bola yang ditanami ribuan tanaman eksotis. Berada di kapal ini membuat Anda tidak merasa sedang berada di lautan, tetapi seakan berada di rumah dengan fasilitas relaksasi. Kapal ini memiliki total 2.700 kamar yang terbagi di 17 lantai. Setiap lantai dilengkapi jendela geser, sehingga penumpang bisa melihat langsung ke laut lepas. Kapal yang menelan biaya pembuatan sebesar 1,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 150 triliun rupiah ini memiliki aneka ragam wahana yang akan membuat penumpang larut dalam kenyamanan. Salah satu wahana andalan di kapal ini adalah sebuah teater yang berada di buritan kapal. Dibangun dengan gaya amfiteater Yunani kuno, pada siang hari teater ini berubah fungsi jadi kolam renang. Uniknya, pada malam hari, kolam renang ini disulap menjadi teater terbuka, berisi 750 kursi yang menghadap ke lautan lepas. Sungguh menakjubkan. Tak hanya itu saja, gelagan es, lapangan golf, puluhan toko, dan restoran menyempurnakan fasilitas di kapal raksasa ini. Nah, yang paling difavoritkan pengunjung adalah The Rising Tide Bar. Bar ini bisa bergerak dari satu lantai ke lantai yang lain, sehingga pengunjung akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bagi Anda yang ingin merasakan nikmatnya berlayar bersama kapal pesiar di liburan akhir tahun ini, Anda harus merogoh kocek sebesar 5.000 dolar Amerika atau senilai 60 juta rupiah. Selamat berlibur. Tapi kamu tidak tertarik untuk merayakan tahun baru di sana? Tertarik sekali sih, tapi saya nggak mikir karena 60 juta ya. Gimana, ditanggung aja? Ditanggung aja ya saya rasa ya. Itu memang membuat kita untuk mencoba, apalagi jumlah kapasitas tadi penumpang plus awak sekitar 8.400 orang di dalam event ini, berarti 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat dari jumlah kapal Titanic yang tenggelam tahun 1912. Oke, jadi kamu tabung tahun depan bisa berangkat ya? Insya Allah. Baik, kita punya informasi juga dari Oke, tepuk tangan bagi yang punya ide di kapal ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu coba perhatikan ya, 60 juta Bapak Ibu kalau mau menikmati fasilitas kapal ya. Pertanyaannya adalah seperti tadi ya, ternyata presenternya yang membawa acara aja 60 juta aja udah gede dan kaget gitu ya, otomatis mereka juga nggak gitu ya. Tapi kalau dengan income kita tiap bulan 100 juta sebulan, mestinya bisa nggak Bapak Ibu nabung setahun aja berangkat ke sana Bapak Ibu? Ya ngomong-ngomong, kasih hadiah yang terbaik buat diri kita, toh. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, oke, ya. Nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu, kenapa sih kok Michael tadi styling film ini? Supaya
Bapak Ibu punya suatu kesepakatan dengan saya bahwa hari ini pasti sih nggak mungkin itu Bapak Ibu. Benar nggak? Ya? Oke. Kembali ke seperti tadi aja, kembalikan ke awal. Itu aja nih. Lalu suatu yang ke